yang telah muktabar daripada mereka semua. Pun tak lupa salawat dan salam kita alamatkan di atas seluruh ulama-ulama jamaah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang takziah dan samadiyah yang hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan tengku-tengku yang berhadir pada malam yang berbahagia ini, yang kami muliakan Amar Ruju beserta aparatur desa, Amar Imam beserta seluruh alim ulamanya, dan yang sangat kami muliakan para orang tua kami, Ine, Ama, Aka, Abang, sing berhadir pada kelam sisi ini. Khusus yang sangat kami muliakan sahibul bait atau ahlul musibah yang saat ini keimanannya sedang dicoba oleh Allah. Mudah-mudahan dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan imannya kepada ahlul musibah, dikuatkan imannya, ditambahkan kesabarannya sehingga berbuah ridha dan ikhlas, dan nantinya dikumpulkan oleh Allah bersama almarhum di dalam surga-surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan segala qiraah, segala samadiyah, segala zikir, segala doa kita disampaikan seumpama pahalanya kepada almarhum Penta Sanara bin Ismail Saleh, sehingga almarhum ditempatkan oleh Allah fil maqamil a'la aliyyin, pada tempat setinggi-tingginya, fi indillah, di sisinya Allah, fi jannatul na'im, di dalam surga yang penuh dengan nikmat-nikmat Allah. Amin. Yang kita pahami, di mana saja manusia itu akan mengalami proses yang namanya sakaratul maut, yaitu dikatakan sakaratul maut, mabuk akan mati. Sehingga orang yang mengalami sakaratul maut ini, kita yang hadir termasuk saya pribadi, tidak ada yang keluar daripada yang namanya sakaratul maut. Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begini sakitnya sakaratul maut yang engkau timpakan kepadaku ya Allah, maka engkau berikanlah sakit sakaratul umatku kepada diriku, agar umatmu jangan lagi merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Rupa-rupanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, Rasulullah kekasih Allah, Rasulullah Nabi Allah, Rasulullah Sayyidul Mursalin, penghulu daripada seluruh Nabi, penghulu daripada segala Rasul, merasakan yang namanya sakitnya mabuk sakaratul maut. Kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana nanti kita akan menghadapi sakaratul maut? Apa yang dapat mau kita bandingkan dengan amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah? Salat kita tidak bisa kita banding dengan Rasulullah. Ibadah sedekah tidak bisa kita banding dengan Rasulullah. Ibadah salat tahajud tidak bisa kita banding dengan Rasulullah. Memberikan kurban, Rasulullah setiap tahun memotong kurban. Lebih-lebih Rasulullah naik di atas kudanya, dia angkat pedang, dia angkat tombak, dia tarik panah, berperang jihad fisabilillah yang tidak pernah kita laksanakan. Itulah Rasulullah, tapi dia tidak terlepas daripada yang namanya sakaratul maut. Kita ini siapa? Kita hanya umat, tetapi kita berani kusum dada seolah-olah sakaratul maut tidak datang kepada kita. Kita berani mengatakan bahwa diri kita masih lama dijumpai oleh makhluk Allah yang bernama Israel. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dalam proses sakaratul maut, ma'asyiral muslimin, bahwa jangankan najis besar, jangankan najis kecil, hadas kita keluar. Ini di saat kita mengalami sakaratul maut, ini tidak bisa kita tahan, tidak bisa kita sadari. Di saat itu malu tidak ada pada batin kita, malu tidak ada dalam kehidupan kita, akhlak kita tidak ada. Kita tidak bisa melihat di samping kanan kita duduk menantu kita,
Di samping kiri kita duduk mertua kita, di kepala kita duduk anak kita, di kaki kita duduk istri kita. Itu tidak ada kita lihat karena kita dalam posisi sakarat, dalam posisi mabuk. Ini akan kita rasakan ma'asyiral muslimin. Tidak ada satu makhluk yang keluar daripada yang namanya sakratul maut. Maka ketika ini terjadi, apa kata Rasulullah? An-nasu mautu bima khayshi, bahwa manusia itu akan dibinasakan oleh Allah, akan dimatikan oleh Allah dengan apa kebiasaan? Apa kebiasaan di dalam hidup? Apakah dia dalam kehidupannya sering menceritakan dunia? Di dalam kehidupannya dia sering menceritakan pangkat. Di dalam kehidupannya dia sering menceritakan jabatan. Di dalam dunia sering menceritakan harta. Di dalam dunia sering menceritakan kebanggaan-kebanggaan terhadap keluarga. Kurang dia menceritakan akan Allah. Bibirnya tidak basah, lidahnya tidak basah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sungguh di saat sakratul maut lidahnya akan keluh. Lidahnya tidak bisa bergerak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah bighairi hisab, kata Rasulullah. Siapa-siapa yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah tanpa dihisab-hisab. Di saat itu akan nyata ma'asyiral muslimin bagaimana hablum minallah, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Di saat itu akan nampak bagaimana hubungan kita dengan manusia. Di saat itu akan nampak semua apa yang kita kerjakan di dunia. Maka sembari ada umur, kesempatan, kesehatan yang terutama dititip oleh Allah kepada kita, pergunakan itu tiada lain hanya untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tamu Allah yang hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang telah dimatikan dalam posisi bernajis, dalam posisi berhadas, kemudian diletakkan di depan rumah, diletakkan di dalam ruangan seperti ini, di atas kasur, kemudian datang sanak keluarga, datang ahli famili membacakan Al-Quran di samping jenazah. Ini sehingga dikatakan Allah itu tidak boleh, karena mayit dalam keadaan bernajis, mayit dalam keadaan berhadas, maka kita tidak boleh membacakan Al-Quran di sekelilingnya. Ini perumpamaannya ma'asyiral muslimin, yaitu perempuan yang datang bulan. Perempuan yang datang bulan tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh masuk masjid. Apakah seorang perempuan yang datang bulan tidak boleh mendengarkan orang baca Al-Quran? Apakah seorang perempuan yang datang bulan tidak boleh memperdengarkan salawat? Apakah seorang perempuan yang datang bulan tidak boleh mendengarkan azan? Itu semua boleh. Yang tidak boleh dia yang baca Al-Quran. Yang tidak boleh dia yang menyentuh Al-Quran. Yang tidak boleh dia membawa Al-Quran. Maka apa kata Rasulullah? Ija tajlisu fi janibil mayit. Ini kata Rasulullah. Apabila engkau duduk di samping mayit, ini kita garis bawahi dulu, yaitu kalimat samping. Arti daripada samping itu tidak ada berseberangan. Arti daripada samping tidak ada penghalang. Maka sungguh dekat antara kita dengan mayit, karena mayitnya terletak. Apakah kita di samping sebelah kanan atau kita di samping sebelah kiri? Baik itu kanan, baik itu kiri. Ini katakan dengan janib. Ini yang dikatakan dengan samping kanan, samping kiri. Ija tajlisu fi janibil mayit, apabila engkau duduk di samping mayit, kata Rasulullah, qaulan khairan, engkau ucapkan ucapan yang bagus. Ini disuruh oleh Rasulullah kita mengucapkan ucapan yang bagus. Apa ucapan yang bagus kita di samping mayat? Berarti kita menceritakan perdagangan, kita menceritakan mengutip kopi, kita menceritakan penghasilan ruko kita menceritakan bagaimana hasil keramba kita menceritakan bagaimana hasil becak kita menceritakan bagaimana hasil niaga kita. Cocok? Itu cerita bagus atau tidak?
cerita bagus, cerita burung, cerita anjing. Di samping main cerita Honda, cerita mobil, saya barusan tukar mobil, lain dan sebagainya. Itu cerita bagus. Tetapi lawadaksi fil makan tidak cocok pada tempat. Kalau kita duduk di aheng itu wajar cerita kopi. Duduk kita di kafe-kafe sekarang sambil minum kopi, cerita tukar mobil, cerita buka usaha, cerita ini, cerita itu cocok. Karena itu sesuai dengan tempat. Tapi kita di samping main. Yang paling aneh kadang-kadang lagi yang dikerjakan oleh umat Islam, yaitu para ahlul bait, ahlul musibah. Itu ketika duduk di samping main, dia melihat ke pintu. Dia melihat siapa yang datang. Maka ketika datang, dia menangis, berteriak bahwa suami saya telah meninggal. Dia ceritakan pola kepuling begini, begono, dia ceritakan. Itu tidak perlu ceritakan. Kalau memang mau ceritakan bagaimana hal ihwal baik, maka taruhkan meja di depan rumah, pakai kursi. Maka ketika orang masuk, jangan dulu masuk, ceritakan di sini, ceritakan. Jangan ketika di samping baik menangis menceritakan, sehingga kadang-kadang memancing orang yang sudah berhenti menangis terpancing lagi untuk menangis. Itu tidak boleh. Maka apa kata Rasulullah? Idza tajlisu fi janibil mayit, apabila engkau duduk di samping mayit, qaulan khairan, engkau ucapan ucapan yang bagus. Khairan qaulan, sebaik-baik ucapan minal Qur'anil adim, yaitu membaca Quran yang sangat mulia. Langsung berarti Rasulullah menyuruh kita ketika duduk di samping mayit, yaitu membacakan Al-Quran. Idza tajlisu fi janibil mayit qaulan khairan qaulan minal Qur'anil adim. Sebaik-baik ucapan itu adalah Al-Quran yang sangat mulia. Maka kita bacakan itu Al-Quran. Yang tidak boleh meletakkan Al-Quran di atas kasur. Ketika habis kita baca Al-Quran, letakkan Al-Quran di atas kasur, yaitu tempat mayat dibaringkan. Atau diletakkan Al-Quran lagi di bawah kasur, itu tidak boleh, itu haram. Ini kita lihat saja dalam pembukaan Al-Quran itu, yaitu adab qiraatul Quran, adab untuk membaca Al-Quran. Maka kita buka, itu yang tidak boleh. Bagaimana caranya? Maka kita ambil bantal, disusun di kepala mayat. Ketika kita sudah capek membaca Al-Quran, mau istirahat, maka Al-Quran diletakkan di atas bantal, yaitu di kepala mayat. Yang Al-Quran lebih tinggi daripada jenazah, yang Al-Quran lebih tinggi daripada mayat. Maka ini tidak timbul dosa kepada kita. Letakkan di bawah mayat, apakah mayat dosa? Tidak. Letakkan di bawah kasur, apa mayat dosa? Tidak. Yang dosa adalah orang yang meletakkannya. Kenapa dia tidak ada adab kepada Al-Quran? Kepada mayat tidak ada urusan. Ma'asyiral muslimin, tamu Allah yang hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita mendatang saudara kita yang musibah. Kemudian apa kata Rasulullah? Kafa bil mautil mau'idah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kamu, kata Allah. Maka kita lihat saudara kita telah meninggal, telah hilang dari pandangan kita, kemudian diantar ke kuburan, pulang ke rumah dia sudah tidak ada. Maka kita ambil pelajaran kepada kita bahwa saya ini, ya Allah, jelas pasti ya Allah memiliki kesalahan dan dosa kepadamu, ya Allah. Maka kita dianjurkan oleh Allah, mintalah ampun sampai waktu sahur, kata Allah. Ini kita diperintahkan oleh Allah. Seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak mau memohon ampun kepada Allah. Sebagus-bagus orang, kata Allah, adalah orang yang memohon ampun kepadaku, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan, tetapi dia mau memohon ampun kepadaku, kata Allah. Maka di saat itu kita ingin mohon ampun kepada Allah, supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Sama-sama kita mohon ampun. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, min kulli dhanbin adzim, daripada seluruh dosaku yang banyak, ya Allah. Awwalan wa akhirat, dosa yang dahulu saya kerjakan, ya Allah, dan dosa yang baru saja saya kerjakan, ya Allah.
awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Dosa yang telah kuzahirkan ya Allah, dosa yang masih dalam batinku ya Allah, ya Ghafurur Rahim. Ini yang kita baca. Maka dalam hadis yang lain, siapa yang mohon ampun kepada Allah lebih dari 40 orang, maka permohonan ampunnya itu akan segera diterima oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka kita mohon ampun itu apakah untuk main? Tidak ada. Kita mohon ampun itu untuk diri kita sendiri. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan ya Ghafurur Rahim. Untuk diri kita. Tidak ada urusannya dengan main. Kok kita minta ampun untuk diri kita orang usil? Kok kita minta ampun untuk dosa kita dilarang? Apa urusan orang? Apa hebatnya orang menyuruh mengelarang kita untuk minta ampun kepada Allah? Allah saja menyuruh kita untuk banyak memohon ampun kepada Allah. Tetapi ada orang yang melarang kita mohon ampun kepada Allah. Apakah dia itu hebat di mata Allah? Berarti dia berani melanggar perintah Allah. Allah menyuruh minta ampun kepadaku sampai datang masuk waktu sahur, kata Allah. Terbagus orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah. Karena kita ma'alum ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ketika kita di rumah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, terburu-buru. Dan tidak ada mohon ampun ke ini, doa ampun ini sapu jagat namanya. Yang kita baca sama-sama tadi itu doa mohon ampun sapu jagat. Kalau di rumah tidak sempat, astagfirullahaladzim, itu mata kepala kita sudah ke ujung musalah. Baru 3 kali kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sajadah sudah kita angkat, kita gantung, kita sudah keluar. Kadang-kadang salawat kita baca sudah sambil jalan. Tapi di sini kita mohon ampun kepada diri kita. Kita tambah lagi astagfirullahaladzim. Ampunkanlah dosa saya ya Allah min kulli dzambin adzim, daripada seluruh dosaku yang banyak ya Allah, min samai, dosa daripada pendengaran saya ya Allah, wa basari, dosa daripada penglihatan saya ya Allah, wa kalami, dosa daripada ucapan saya ya Allah, wa fuadi, dan dosa daripada penyakit hati saya ya Allah. Untuk siapa? Ada untuk almarhum? Kemudian yang paling ajaib, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita diberikan makan. Kita diberikan oleh orang minum. Masih bagaimana indahnya Islam? Bagaimana indahnya diatur oleh Allah. Di dalam Islam itu hablum minan nas. Kita datang kemari tidak bawa apa-apa, memohon ampun untuk diri kita, dikasih minum oleh ahlul bait, dikasih makan oleh ahlul bait. Ini ada yang nggak dapat minum? Ada apa? Mohon ampun tadi untuk siapa? Mohon ampun untuk diri sendiri, dikasih minum itu pun nggak mau. Subhanallah. Rasa kalau orang seperti itu udah sulit kita paham. Dia minta ampun untuk dirinya, dikasih minum, nggak mau datang. Mau dibawa kemana, mau dibawa kali-kali ada untung pada orang itu. Kalau dia nggak mau datang, ini apa kerugian kita? Nggak ada kerugian kita. Malah nggak ada lagi orang kerja bangunan. Kata becik sudah tutup. Nggak ada lagi orang berurusan malam-malam. Semua kegiatan sudah tidak ada. Apa kita disuruh Allah? Pada malam itu mohon ampun kepadaku katalah sampai masuk waktu sahur. Ini perintah Allah. Kalau kita manusia, siapa yang mau mohon ampun kepada Allah sampai masuk waktu sahur, berarti itulah orang yang dipanggil oleh Allah. Ini dari malam pertama, Pak. Coba kita bayangkan, ada saudara kita meninggal. Ini bukan kita minta saudara kita meninggal. Ada saudara kita meninggal. Kemudian datang kita malam pertama, mohon ampun untuk kita. Malam kedua datang lagi. Ketiga datang sampai 7 hari. Kalau saya Pak, kalau ada kesempatan itu terus jangan berhenti terus. Tapi jangan saudara kita yang meninggal, tapi acara mohon ampun terus
terus ada. Karena ini menguntungkan, Pak, luar biasa keuntungan ini. Keuntungan untuk di habis itu kita minta lagi. Astaghfirullah lana. Ampunilah dosa kami semua ya Allah. Itu nun di sana apa? Itu nun mutakallim ghairil wahdah. Yang di sana nun itu nun li nasabi. Untuk nasab itu Pak. Nun di sana nastaghfirullah lana. Nah di sana itu namanya nun nasabiyah. Nun untuk nasab, untuk keturunan kita. Anak ke gerengeh gini. Istri ke gerengeh gini. Kemudian jemaat untuk amainya gerengeh gini. Ini kita mohon ampun kepada Allah. Nastaghfirullah lana. Engkau ampunkanlah kami semua ya Allah. Wali-walidina dan seluruh kedua orang tua kami ya Allah. Wali masaikhina dan seluruh guru-guru kami ya Allah. Ari guru TK kami Pak. Semua sampai guru kita mengambil S1, S2 itu diampuni oleh Allah. Allah termasuk guru kampung masuk. Bukan tidak masuk. Karena ada yang datang kita ke rumahnya, guru urut, yang telah ada mengurut tubuh kita sehat kita. Ada yang ini kan siapa yang tidak pernah berhubungan dengan guru kampung? Coba tanya siapa orang? Enggak ada. Oh saya nggak ada waktu kecil, waktu nggak mau tidur, dipanggil semangatnya kemana dibawa ke menteri. Ada yang menteri mau bisa manggil semangat? Ini mesti guru kampung. Maka jangan sepele sama guru kampung Pak. Guru kampung yang manggil semangat karena waktu kecil rewel nangis yang malam dikasih obat ini kan kamu sembuh. Ini nampaknya semangat pula. Bawa ke guru kampung dipanggilnya semangatnya malamnya mati kan nangis. Berarti guru kampung sangat luar biasa. Waktu diucapkan nastaghfirullah lana wali-walidina wali masaikhina dan seluruh guru-guru kami ya Allah, termasuk di dalamnya itu guru kampung. Apalagi guru sekolah, guru ngaji yang ngajar kita alif ba ta sa, sudah masuk semua Pak. Guru kampung masuk. Guru urut. Apalagi waktu kita dulu Pak, ini kan nggak ada yang nggak merasakan main bola, ya, merasakan main poli. Kalau sudah main bola siapa nggak terkilir? Kalau sudah terkilir kemana arahnya? Bawa ke rumah sakit itu ditolak Pak. Mesti bawa ke guru. Maka guru itu masuk juga masa ya wali jami'il muslimin dan seluruh saudara-saudara kami yang muslim ya Allah. Ini yang kita doakan, kita mohon tadi akan segala kesalahannya. Wali jami'il auliya dan seluruh auliya wasuhada dan syuhada iwasalihin dan seluruh orang-orang yang saleh. Yaitu orang yang ada mengambil duri dari tengah jalan ditaruhnya ke samping, ada orang yang meluruskan paret. Itu orang-orang saleh Pak. Jangan kita pandang orang saleh itu yang ada dalam masjid saja. Ada orang saleh banyak Pak. Membersihkan parit, membersihkan jalan, bergotong royong, itu orang-orang saleh. Atas orang mengerjakan kebaikan, itu orang saleh. Ini jangan nanti kita anggap remeh orang bersihkan parit. Yang mulia kita pandang orang dalam masjid seolah orang bersihkan parit itu tidak saleh. Itu lebih saleh. Kadang-kadang dibandingkan dengan orang dalam masjid, yang membersihkan parit itu lebih saleh karena dia nggak ada riya, nggak ada sombong. Habis tubuhnya itu kena najis dan lain sebagainya. Kemarin itu kalau saudara kita bagaimana solehnya, yaitu menemukan kerangka apa ya di simpang yang saudara kita dari asir. Itu siapa yang dapatkan? Orang dalam masjid Pak. Orang pembersih Pak, orang yang bersihkan paret. Maka jangan tertipu dengan pandangan mata. Dengan mata hati pandang mana orang saleh dan mana bukan orang saleh. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita akan kehebatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Pak, habis kita mohon ampun untuk diri kita, kemudian untuk keluarga kita baca selawat kepada Rasulullah. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ini dalam pikiran kita bagaimana Allah berselawat.
Ini mesti kita paham. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah itu doa. Diawali dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau limpahkanlah keselamatan di atas Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawat kita ke Rasulullah itu adalah doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau limpahkanlah, Engkau tambahkanlah keselamatan dan kesejahteraan di atas Rasulullah. Dan malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi. Maka bagaimana malaikat berselawat? Malaikat berselawat itu Pak, mohon ampun. Dia mohon ampun kepada Allah akan Rasulullah. Bagaimana Allah berselawat kepada Rasulullah? Menurunkan rahmat. Itulah Allah berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Maka siapa yang sekali berselawat kepada Rasulullah 10 kali diberikan rahmat oleh Allah kepada dia yang berselawat kepada Rasulullah. Tadi berapa kali kita berselawat Pak? 16 kali kita berselawat. 16 kali 10? 160 kali kita mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak percaya, protes Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan sekali bersalawat kau kepadaku, kata Rasulullah 10 kali Allah bersalawat kepadamu. Itu hadis bukan hadis ecek-ecek. Tadi kita itu setiap malam kita mohon ampun ada orang meninggal ini tidak kurang dari 10 kali kita bersalawat kepada Rasulullah. Tapi kalau itu disalahkan orang agak aneh kita rasa. Berselawat kita salah, mohon ampun kepada Allah salah aneh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sidang takziah dan samadiyah yang hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca surat Al-Ikhlas sama-sama lagi Pak. Luar biasa. Kemudian ditambah lagi kita berzikir lagi la ilaha illallah. Dikumpulkan langit serta bumi beserta dengan isi-isinya, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah. Sungguh kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Langit beserta isinya, bumi beserta isinya, dikumpulkan keduanya, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Sungguh kata Rasulullah lebih berat kalimat la ilaha illallah. Tadi berapa kali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak bisa dihitung Pak. Hanya kalimat la ilaha illallah yang dapat menggerakkan aras. Sehingga seluruh zikir terlebih bagus adalah la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu, kata Allah. Seabdal zikir fa'lam, engkau ketahui annahu sesungguhnya la ilaha illallah. Karena itu tertinggi. Zikir tertinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Terabdal zikir adalah la ilaha illallah. Itu semua apakah untuk almarhum? Ada untuk almarhum? Tidak ada untuk diri kita. Kemudian setelah habis kita berzikir dibacakan oleh Pak ini. Allahumma awzil thawaba mithla thawabi. Ya Allah, Engkau sampaikanlah ya Allah seumpama pahala min kalamika ajiji samadiyah, daripada ucapan kamu yang kami bawakan dalam samadiyah ini ya Allah. Hadiyatan, kami hadiahkan ya Allah. Nazilatan, Engkau sampaikan ya Allah khususan ila ruh Binta Sanara bin Ismail Saleh fil kubur. Siapa yang mengantarkannya Pak? Allah. Apa kata Allah? Ana zanfil abdi. Aku bagaimana disangka oleh hambaku. Pastajib man yud'uni. Dan aku akan kabulkan siapa yang bermunajat kepadaku. Allah yang mengatakan bahwa itu akan disampaikan. Kita siapa yang berani mengatakan tidak sampai? Ini Allah yang mengatakan ana zanfil abdi. Aku bagaimana disangka oleh hambaku. Pastajib man yad'uni. Dan aku akan istijabahkan siapa yang berdoa kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah. Allah yang menyampaikannya adalah Allah.
Apa yang kita hajat, apa yang kita maksud, apa yang kita tuju, itu Allah. Innallaha ya'lamu bimuratukum fi qulubikum. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu maksud, apa yang terencana di dalam hatimu, kata Allah. Dia terlebih tahu daripada kita. Di dalam batin saja, niat di dalam batin. Setiap kita beribadah itu niat dalam batin, itu Allah sudah tahu. Maka segala amaliyah kita, segala zikir kita, segala samadiyah kita, segala doa kita, segala qiraah kita, itu akan disampaikan oleh Allah kepada almarhum Penta Sanara bin Ismail Saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.